أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam ini memberikan kita taufik dan hidayah untuk hadir di majlisul ilm. Semoga apa yang kita dengarkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Manusia semakin ia tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dia patuh, semakin dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menjadi semakin baik. Semakin baik di dunia dan di akhirat. Semakin dia patuh, semakin dia tunduk kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selamatkan dia dari kejelekan-kejelekan di dunia dan di akhirat. Namun, ikhwani fid din a'azzakumullah, perlu kita mengetahui bagaimana cara kita patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena betapa banyaknya orang-orang yang ingin menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun salah caranya, sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara mereka mengira bahwa mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fid din azakumullah, oleh karena itu hendaklah kita senantiasa menuntut ilmu dan sabar ketika menuntut ilmu. Ikhwani fid din azakumullah, kajian kita pada malam ini masih berkaitan tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar. Kita telah menyampaikan wasiat yang pertama, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tusyrik billah wa in qutti'ta aw hurriqta. Jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah, meskipun engkau dicincang-cincang, meskipun engkau dibakar, jangan sekali engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun beratnya ujian, azab yang kita rasakan di dunia ini tidak sebanding, tidak seberapa dengan azab yang kita akan rasakan di akhirat. Sekarang kita akan memasuki wasiat yang kedua, yaitu wala tatruk salatan maktubatan muta'ammidan faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'at minhu adh-dhimmah. Nasihat yang kedua atau wasiat yang kedua, jangan sekali-kali engkau meninggalkan salat yang wajib dengan sengaja. Karena barang siapa yang meninggalkan salat yang wajib dengan sengaja, faqad bari'at minhu adh-dhimmah, maka dia telah terbebas dari janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berjanji untuk menjaganya, tidak menyelamatkannya di dunia dan di akhirat. Ikhwani fid din, a'azzakumullah.
Salat adalah ibadah yang paling mulia dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas langitnya kecuali salat. Tidak ada ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perantara kecuali salat. Tidak ada ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali salat. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala pertama kali mewajibkan 50 salat. Kemudian dikurangi sampai menjadi 5. Meskipun dia 5 namun tetap pahala 50. Tidak ada yang wajib, ibadah yang wajib yang kita lakukan 5 kali sehari kecuali adalah salat. Ini menunjukkan bahwa salat adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat atas orang-orang yang beriman adalah ketentuan yang memiliki waktu-waktu. Subuh ada waktunya, zuhur ada waktunya, asar, maghrib, isya ada waktunya. Ya, setiap salat harus dikerjakan pada waktunya. Tidak boleh kita mengerjakan salat di luar waktunya. Karena salat merupakan ibadah yang mempunyai waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Dalam surat Maryam, yang artinya adalah fa khalafa min ba'dihim khalfun, datanglah generasi setelah mereka. Ikhwani fiddin azakumullah, generasi para sahabat mereka sangat-sangat memperhatikan masalah salat ini. Ya. Bahkan Abu Ishaq As-Sabi'i, salah seorang ulama al-hadis, dia mengatakan, "Ya Allah, kini aku telah menjadi tua renta. Ya, badanku sudah melemah, tulangku sudah rapuh. Ya, kini aku hanya bisa salat membaca Al-Baqarah dan Al-Imran." Padahal dia sudah tua renta, ya ikhwah. Dia mengatakan, "Ya Allah, saya ini tidak lagi seperti dahulu. Sekarang ini saya sudah tua renta, ya, tubuh saya sudah melemah, tulang saya sudah rapuh. Saya hanya bisa salat malam, maksudnya membaca Al-Baqarah dan Al-Imran." Itu dia tua renta. Kalau dia muda bagaimana? Kalau dia sehat bagaimana itu? Ya, demikian ayyuhal ikhwah, mereka memuliakan salat ini, mereka memuliakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memuliakan mereka. Ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun." Datang setelah mereka generasi adha'us shalah. Generasi ini menyia-nyiakan salat. Tidak lagi dilaksanakan tepat waktunya. Kalau dia melaksanakan tepat waktunya, dia tidak melaksanakan sesuai dengan yang dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adha'us shalah, mereka sia-siakan salat. Wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti kesenangan-kesenangan hatinya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini merupakan konsekuensi dari menyia-nyiakan salat. Orang yang menyia-nyiakan salat pasti akan dia mengikuti kesenangan-kesenangan hatinya atau syahwatnya. Ya. Kenapa? Karena salat ini adalah benteng. Benteng dari kekejian,
benteng dari kemungkaran-kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Yang membentengi kita sehingga kita tidak mengerjakan kekejian dan kemungkaran itu adalah salat. Namun tentunya adalah salat yang bisa menjadi benteng yang mencegah kita, menghalangi kita dari kekejian dan kemungkaran, itu adalah salat yang dikerjakan ikhlas karena Allah. Ya, kemudian mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, sebesar apa kita mengentengkan salat, seberapa besar kita mengentengkan salat, menyia-nyiakan salat, maka sebesar itu kita akan mengikuti hawa nafsu kita, kesenangan-kesenangan hati kita. Kemudian lihat, setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasawfa yalqauna ghayya. Mereka pasti akan mendapatkan kesesatan-kesesatan. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Bainar rajuli wa bainal kufri aw syirki tarkus shalah." Antara seseorang dan kekufuran atau kesyirikan adalah meninggalkan salat. Jadi, salat ini yang menjadi benteng dari kekufuran dan kesyirikan. Apabila salat itu sudah tidak ada, maka kafirlah dia, musyriklah dia. Na'udzubillah. Ya. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah." Ya. Pemisah, pembeda antara kami dan mereka itu adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat maka kafirlah dia. Karena pemisah itu tidak ada. Pembeda itu sudah tidak ada lagi. Maka kafirlah dia, wala hawla wala quwata illa billah. Na'udzubillah. Ya. Lihat ikhwani fi din azakumullah, apa kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu? Dia mengatakan, "La hadza fil Islam liman taraka salat." Tidak ada bagian bagi seseorang di dalam Islam. Ya. Tidak ada bagian, dia tidak termasuk orang Islam maksudnya, bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Ini menunjukkan pentingnya salat ini. Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ketika ditanya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya dia menjahit bajunya, menjahit sandalnya, dia membantu istrinya di dalam rumahnya. Fa idza hadaratis shalah, apabila salat tiba, seolah-olah dia tidak mengenal kami dan kami juga tidak mengenalnya. Langsung dia naik ke masjid. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, "La yakhtalifu al-muslimun anna tarka as-salati al-mafruḍah 'amdan min a'zami adh-dhunub wa akbar al-kaba'ir." Tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin bahwa meninggalkan salat dengan sengaja merupakan dosa yang sangat besar, dosa yang paling besar. Na'udzubillah. Ya, orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mata, telinga, tangan, kaki, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya, salatlah. Ya, dan salat itu bukan untuk keuntungan Allah. Allah sedikit pun tidak mendapatkan keuntungan dari salat kita itu. Yang mendapatkan keuntungan dari salat kita adalah kita sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada kita, Allah perintahkan kepada kita agar kita salat supaya kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, supaya kita terhindar dari kejelekan di dunia dan di akhirat. Ya, na'udzubillah. Jadi sepakat kaum muslimin
bahwa meninggalkan solat dengan sengaja, dia telah melakukan dosa yang sangat-sangat besar. Bagaimana kita bisa mempercayai orang-orang yang mengabaikan solatnya? Kalau hak Allah saja dia berani sia-siakan, apalagi hak manusia. Hak Allah berani dia sia-siakan. Allah yang memiliki sorga, Allah yang mempunyai neraka, Allah yang bisa menyiksanya, berani dia menentangnya, berani dia tidak taat kepadanya, apalagi manusia biasa. Ya. Kemudian, wa anna ithmahu 'inda Allah a'zamu min ithmi qatlin nafs. Dan bahwasanya dosanya orang yang meninggalkan salat itu lebih besar daripada dosa membunuh jiwa yang tidak berhak untuk dibunuh. Lihat ayo lihat bagaimana besar dosanya ini. Ya. Wa akhdhil amwali, dan lebih besar daripada mengambil harta orang tanpa hak. Wa min ithmi zina, dan lebih besar daripada dosa berzina. Ya. La ilaha illallah. Kita semua tidak mau berzina. Ketika kita menyebutkan zina, kita merasa jijik. Ya. Orang yang meninggalkan solat secara sengaja dosanya lebih besar daripada berzina, namun kita jadikan dia sebagai teman akrab kita. Ya. Kita tidak mau berteman dengan orang pezina. Ya. Ketika ada pezina yang datang, sementara kita sedang duduk bersama teman-teman, na'udzubillah, suruh dia pulang, suruh dia pergi. Kita tidak mau duduk bersama orang yang berzina. Namun orang yang melakukan dosa lebih besar dari itu, kita menjadikan dia teman akrab kita. Orang yang tidak sholat. Ya. Kemudian wasariqah, lebih besar daripada dosa orang yang mencuri. Wasyurbil khamr, dan minum khamr lebih besar dosanya orang yang meninggalkan sholat. Wa annahu muta'arridun li'uqubatillahi wa sakhatih wa khizyihi fid dunya wal akhirah. Dan orang yang meninggalkan salat, dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Orang yang salat saja dia diancam. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin." Ya, wail di dalam bahasa Arab itu artinya halakun wa khasarun. Wail artinya adalah kebinasaan dan kerugian, atau artinya adalah lembah di dalam neraka. Ya. Siapa akan dilempar ke dalam lembah ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin." Neraka wail bagi orang yang salat. Ini yang salat diancam. Ya. Yang bagaimana itu? Yang tidak tepat waktunya, yang sholat asal-asalan, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilempar ke neraka wail. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak sholat? Ya, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ya, sholat tidak tepat waktunya, lagi sebentar, lagi sedikit, lagi sebentar, lagi sedikit. Sehingga apabila waktunya sudah mau habis, dia kerjakan solat itu ngebut-ngebut, cepat-cepat dia mengerjakan solat. La ilaha illallah. Ya. Ini orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak solat? La haula wala quwwata illa billah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Perhatikanlah masalah solat ini, dan perhatikanlah masalah solat keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Karena kita akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih." Semua kalian adalah penanggung jawab, dan semua kalian akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai suami bertanggung jawab atas istri kita. Kita sebagai ayah bertanggung jawab atas anak-anak kita. Seandainya istri kita dia sering telat sholat, maka
yang pertama kali akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah adalah kita. Ya. Karena ketika dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa kamu sering telat salat?" Maka dia akan mengatakan, "Ya Allah, suami saya dia rajin mengaji. Dan dia tahu saya sering telat salat, namun dia tidak pernah menasihati saya." La ilaha illallah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, sering kita menyampaikan di tempat ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, nanti akan ada orang-orang dari umatku ini yang menunggang kendaraan yang tempat duduknya, joknya adalah empuk. Ya, yanziluna ala abwabil masajid. Mereka turun di pintu-pintu masjid. Ya, mereka salat berjamaah, datang ke pengajian-pengajian. Ya, namun dibiarkan istrinya, tidak dinasihati istrinya. Nisa'uhum kasiyatun ariyat. Istri-istri mereka berpakaian tapi telanjang. Tidak dinasihati istrinya. Padahal dia tahu hukumnya, dia rajin ngaji. Namun dibiarkan istrinya, tidak dinasihati. Begitu juga ayolah ikhwah. Apabila kita tidak menasihati anak kita, tidak menasihati istri kita, maka kita yang akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah." Yang artinya adalah, wahai sekalian, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu. Siapa keluarga kita itu? Istri itu adalah keluarga kita. Anak-anak itu adalah keluarga kita. Pelihara dia dari apa? Qu anfusakum, peliharalah dirimu dan keluargamu, ya, dari api neraka. Waquduhan nas, yang kayu bakarnya adalah manusia. Wal hijarah, dan batu-batu, patung-patung itu jadi bahan bakarnya. Nas'alullah salam al-afiyah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, masalah ini bukanlah masalah yang enteng. Masalah ini adalah masalah yang berat. Lihat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu ra'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang laki-laki yang bangun di tengah malam fasalla. Dia bangun di tengah malam kemudian dia salat. Wa ayqadha imra'atah, dan dia bangunkan istrinya untuk melaksanakan salat malam. Lihat ayolah ikhwah, bagaimana perhatiannya terhadap istrinya. Ya, bagaimana khawatirnya jangan-jangan istrinya termasuk penghuni neraka. Karena apabila istrinya termasuk menjadi penghuni neraka, maka orang yang pertama akan diseret adalah suaminya. Ya. Yang membiarkannya tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fid din azakumullah, ingatlah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muru abna'akum lis-salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha li'ashrin. Perintahlah anak-anakmu untuk salat pada usia berapa? 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li'ashrin, dan pukullah dia apabila dia tidak mau salat pada usia 10 tahun. Ya, ini adalah bentuk perhatian kita terhadap anak dan istri kita agar mereka senantiasa melaksanakan salat. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir kepada Abi Darda, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tashrabil khamra. Jangan sekali-kali engkau minum khamr. Ya. Kenapa? Fa innaha miftahu kulli syarrin. Karena khamr ini adalah kunci segala kejelekan-kejelekan, wal a'yadzu billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, dan di zaman kita ini ayolah ikhwah, khamr ini telah merajalela.
dengan berbagai macam nama, berbagai macam merek. Ya. Dan subhanallah, remaja-remaja di zaman sekarang ini sudah minum khamr merupakan sesuatu yang biasa. Ya. Padahal di antara bencana-bencana yang terjadi yang menimpa bumi ini, salah satu sebabnya adalah minum khamr. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, kenapa gempa bumi itu terjadi? Atau apa sebabnya gempa bumi ini? Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Idza syaribul khumur wastabahu az-zina wa darabu 'ala al-ma'azif ghara Allah fi samaihi faqala lil ardi tazalzali." Apabila mereka sudah senang minum khamar, bukan hanya khamar sekarang, namun di samping khamar juga apa? Narkoba. Ya, macam-macam namanya, wala hawla wala quwata illa billah. Dan untuk mendapatkan khamar dan narkoba ini begitu mudah caranya. Ya. Kemudian kata Aisyah, "Idza syaribul khumur," apabila mereka sudah senang minum khamr, wastabahuz zina, dan mereka senang berzina. Ya. Zina di zaman sekarang sudah dianggap hal yang biasa. Ketika kita mendengar si fulan berzina dengan fulanah, ya, tidak ada lagi orang yang terkejut. Ya, tidak lagi orang kaget karena sudah dianggap zina ini adalah sesuatu yang biasa. Wala haula wala quwata illa billah. Kemudian lihat ikhwani fi din azakumullah, di HP ya, adegan-adegan yang diharamkan oleh Allah, termasuk perzinahan, ya, film-film yang porno, ya, dengan mudah bisa ditonton oleh anak-anak kecil, ya, sehingga belum mereka usia mereka belum cukup untuk melihat fitnah-fitnah yang ada di dalam HP ini, mereka sudah menontonnya. Ya, fitnah yang mereka tonton, mereka lihat, mereka dengar lebih besar dari usia mereka. Bagaimana mereka tidak menjadi generasi yang rusak? Ya, belum saatnya mendengar fitnah-fitnah yang seperti itu, mereka sudah mendengarnya. Dan fitnah yang mereka dengarkan dan mereka lihat itu adalah lebih besar dari usia mereka. Lihat ikhwani fi din azakumullah, ketika Nabi SAW bercerita tentang anak muda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam keadaan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sekarang ini belum dia menjadi anak muda, masih duduk di bangku SD, dia sudah melihat apa? Fitnah-fitnah, hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastabahu zina wa darabu 'ala al-ma'azif, kata Aisyah, dan mereka memainkan alat-alat musik. Ya, di zaman sekarang, anak-anak muda sekarang, kalau kita suruh baca ayat kursi, dia tidak hafal ayat kursi. Tapi coba lagukan lagu ini, tahu dia lagu ini, hafal dia lagu ini, ya, lagu barat, lagu ini dia tahu, namun ayat kursi dia tidak tahu. Subhanallah. Ya, apakah pemuda-pemuda yang seperti ini yang akan membangun, mengembangkan, memperjuangkan Islam? Tidak mungkin, ayyuhal ikhwan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang beriman, innamal khamru," sesungguhnya khamr, wal maisir, dan judi. Sekarang ada judi, namanya judi apa namanya itu? Judi online. Ya. Bukan hanya pemuda-pemuda, bukan hanya orang yang tidak pernah ngaji yang apa namanya, yang ikut main judi online ini. Orang-orang yang rajin ngaji juga apa? Terpancing, terbawa arus sehingga ikut main judi online. Ya, akibatnya dia kalah dalam judi online, rusak rumah tangganya, anaknya terbengkalai, istrinya terbengkalai, semua terbengkalai gara-gara main judi online.
La ilaha illallah. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal khamru wal maisir wal ansab," dan berhala-berhala, wal azlam, dan perundian dengan anak-anak panah. Mereka dulu berundi, ya, ditaruh anak panah, misalnya dia pergi musafir, ada anak panah di sini, 2, ya atau tidak. Kemudian diundi. Cret, mana yang keluar? Oh ya, ya keluar, berarti pergi dia. Semua itu kata Allah Subhanahu wa taala rijs. Najis semuanya itu. Ya, rijsun min amali syaitan. Semua itu rijs, najis, kotor. Dan itu semua merupakan perbuatan-perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, hindarilah ini semua. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Di dalam bahasa Arab, falah itu artinya mendapatkan apa yang dia inginkan, diselamatkan dari apa yang dia khawatirkan. Ya, di dunia kita menginginkan, mengharapkan kebaikan-kebaikan, kita diberikan oleh Allah. Dijauhkan dari kejelekan-kejelekan, dijauhkan oleh Allah dari kejelekan. Di akhirat juga demikian, yang dia inginkan, yang dia harapkan adalah mendapatkan kebaikan-kebaikan, surga. Maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga, dan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Itu arti falah. Ya, apabila dia menjauhkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan syaitan ini, minum khamar perbuatan syaitan, judi perbuatan syaitan, menyembah patung, menyembah berhala perbuatan syaitan, kemudian berundi dengan anak-anak panah, ini semua ini adalah perbuatan syaitan. Apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan syaitan, maka kita akan rugi dunia akhirat. Menjauhkan perbuatan-perbuatan syaitan, kita akan beruntung di dunia dan di akhirat. La ilaha illallah. Ya. Kemudian kata Syekh, wa bayyanatis sunnah anna al-khamra huwa al-maddatu allati tughatti al-aqla bis-sukr. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa khamar itu yang menutup akal manusia sehingga dia menjadi mabuk. Dia tidak tahu apa yang dia ucapkan, tidak tahu apa yang dia lakukan, tidak tahu dia pergi kemana, tidak tahu dia datang dari mana. Gara-gara akalnya tertutup. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala telah memberinya akal yang baik, namun dirusak akalnya. Ya. Lihat ikhwani fi din azakumullah. Apabila kita melihat orang gila, ya, di rumah sakit jiwa, kita mengatakan alhamdulillah, ya, yang tidak menjadikan saya seperti mereka. Mungkin dia mengatakan alhamdulillah alladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan aku kelebihan di atas hamba-hamba yang lainnya. Namun ada orang-orang yang justru merusak akalnya. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberinya akal yang baik, justru akalnya itu dirusak. Wala haula wala quwwata illa billah. Fakullu maddatin hasala bihal iskar fahiya khamr. Apa saja yang bisa membuatkan akal manusia hilang dan dia mabuk, teler, maka itu adalah khamr namanya. Ya, karena yang namanya khamr ma khamar al-aql, yang menutup akal. Ya. Khimar adalah yang menutup wajah seseorang, yang menutup kepalanya, menutup badannya, itu khimar. Maka yang menutup akal manusia itu namanya khamr, sehingga dia mabuk, dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Na'udzubillah. Wahya muharramah, itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merusak akal manusia. Wa illam tusamma khamran, meskipun tidak dinamakan dia khamr. Karena sekarang macam-macam namanya khamr ini ya ikhwah. Whisky namanya, atau apalagi namanya, bir namanya, macam-macam namanya, macam-macam mereknya. Ya. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, bahkan harganya begitu mahal. Subhanallah, di mana otaknya ini ya ikhwan? Ya, dia membeli kerusakannya.
Dia sanggup membayar uang yang mahal untuk merusak dirinya. Na'udzubillah. Padahal harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya itu adalah amanah. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lan tazula qadama 'abdin yaumil qiyamati hatta yus'ala an arba'." Tidak akan melangkah kaki seseorang dari hadapan Allah sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Salah satu di antara 4 ini adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dan tentang hartanya, dari mana dia mendapatkan hartanya dan kemana dia membelanjakan hartanya itu ditanyakan oleh Allah. Subhanallah, Allah memberinya harta kemudian dia gunakan untuk membeli kerusakannya. La ilaha illallah. Ya. Kemudian jadi apa saja yang merusak akal manusia, membuatnya mabuk, teler, tidak mengetahui apa yang dia ucapkan, itu namanya khamr. Ya, dan khamr ini adalah haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu muskirin khamr." Setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Wa kullu khamrin haram, dan setiap khamr itu adalah haram. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma askara qaliluhu ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram." Ya, yang memabukkan, yang banyaknya membuat orang mabuk, maka sedikit pun haram. Ya, kalau kita minum 1 cirigen baru kita mabuk, meminum secuil pun itu adalah haram. Yang banyaknya bisa membuat kita mabuk, maka sedikitnya pun adalah haram. Na'udzubillah. Ya. Demikian juga dari hadis Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yashrabanna unasun min ummatil khamra." Ya. La yashrabanna, pasti. Ya. Sebagian dari umatku ini akan minum khamr. Ikhwani fi din azakumullah. Dahulu orang-orang jahiliyah, ya, baik di Mekah maupun di Madinah, mereka senang sekali dengan minum khamr ini. Ya, bahkan mereka puji khamr ini di syair-syair mereka. Kalau kita bertamu lalu kita tidak disuguhkan khamr, ini adalah sesuatu yang tercela. Ya, namun begitu Allah Subhanahu wa taala turunkan mengharamkan khamr, mereka langsung memecahkan kendi-kendi khamr mereka itu. Sampai gang-gang jalanan-jalanan ini penuh dengan khamr. Ya. Ada di antara mereka yang sudah mengangkat gelasnya, lalu diberitahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan khamr, dia tidak lanjutkan lagi. Karena patuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fi din azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yashrabanna unasun min ummatil khamr." Akan ada sebagian dari umatku ini yang akan minum khamr. Perhatikan sekarang ayo ikhwah, yusammunaha bighairi ismiha. Mereka menamakan khamr itu dengan nama yang lain. Apakah whisky namanya, atau bir namanya, atau apa lagi namanya itu? Tuak. Ya, atau brem, atau apa saja namanya. Kalau balok namanya kalau orang Bugis itu. Minumannya orang Bugis apa namanya? Bugis sama Makassar tuh. Balok namanya. Ya. La ilaha illallah. Yusammunaha bighairi ismiha. Mereka menamakannya dengan nama yang lainnya. Ikhwani fi din azakumullah, dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ada seorang, dia bercerita bahwa ada seorang ahli ibadah. Orang ahli ibadah ini tampan, ganteng, luar biasa. Ada seorang wanita pezina yang jatuh cinta kepadanya. Lalu wanita pezina ini mengatakan, undangkan kita si fulan itu dan katakan kepadanya bahwa kami mengundangmu untuk bersaksi. Ada suatu transaksi dan engkau kami jadikan sebagai saksi. Datanglah dia. Begitu setiap kali dia masuk ruangan, dikunci pintunya oleh pembantu itu. Masuk lagi ruangan, dikunci. Masuk lagi ruangan, dikunci. Sehingga dia berhadapan dengan wanita pezina ini. Di sana ada khamr, ada anak kecil, dan ada wanita ini. Lalu dia mengatakan, pilih salah satu di antara 3 ini. Engkau berzina denganku, atau bunuh anak ini,
atau minum khamr ini. Lama dia merenung memikirkan, mana yang paling kecil dosanya katanya. Yang paling kecil dosanya adalah khamr katanya. Maka dia minum khamr, baru minum segelas khamr, dia merasa badannya enteng, kemudian kepalanya terasa enak, rasa kepalanya. Zidi ini tambah lagi semakin enteng. Ditambah lagi terus, dia mengatakan tambah lagi. Akhirnya anak itu dibunuh, wanita itu dizinahi. Na'udzubillah. Makanya khamr ini adalah ummul khaba'ith, papuk baluknya kejelekan. Nas'alullah salamah wal afiyah. Orang yang minum khamr, dia bisa mencaci maki, bisa membunuh, dan yang lain-lainnya. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.